Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa. Kali ini bersama saya dalam program Rihlah, sebuah program di mana kita akan memberikan informasi, memberikan gambaran destinasi wisata untuk Anda dan keluarga. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda, dan juga saya ditemani Mas Arif yang nantinya akan berkeliling. Dan saat ini saya berada di Edupark Alaska. Edupark Alaska merupakan destinasi wisata baru di Mojogedang Karanganyar. Di sini informasinya ada miniatur Mekah dan Madinah. Sekaligus kita bisa belajar untuk ibadah haji ataupun juga umroh. Nah, bagaimana kondisi di dalam dan ilmu apa yang bisa kita pelajari? Insya Allah kita akan hadirkan untuk sahabat Rihlah semuanya. Ikuti kami. Yuk, sen. Ya, sahabat Rihlah dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di dalam ruangan pertama. Dan untuk bisa masuk ke ruangan selanjutnya ataupun juga ke spot selanjutnya, kita harus membeli tiket terlebih dahulu di loket yang sudah disediakan. Berapa harganya? Satu orang bisa masuk dan menikmati miniatur Mekah dan Madinah. Coba kita beli tiketnya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. 2 tiketnya, ya. Berapa harganya, Mbak? 25. 2 orang berarti 50.000 ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sahabat Rihlah, kita sudah mendapatkan 2 tiket untuk bisa masuk dan juga mendapatkan kwitansi pembayaran. Nah, ada yang unik di sini karena tiketnya berbentuk paspor. Seperti halnya waktu kita ingin ibadah haji ataupun umroh ke Saudi Arabia, harus menggunakan paspor. Dan nanti kita akan melihat lebih jauh apa yang ada di dalamnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dengan adanya miniatur Mekah dan Madinah. Terus tetap bersama kami dalam program Rihlah. Yuk. Lokasi Edupark Alaska ini terletak di Jalan Karanganyar, Sukorejo, Pendem, Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sejak diresmikan penggunaannya pada 16 Mei 2020, pengelola membuka untuk para pengunjung yang akan melihat lebih dekat wisata baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di Edupark Alaska. Saya Eko Wahyudi yang insya Allah akan nanti membantu sedikit banyaknya perjalanan. Ya, saya Fauzan dari MDA TV sama Mas Arif. Arif. Kalau di ruangan ini apa ini ceritanya? Bisa disampaikan? Ya, ini diceritakan ini tadi Mas Fauzan dan Mas Arif itu diibaratkan turun dari pesawat ya. Oh, yang ini ya. Di tangga pesawat ini sudah memasuki tempat imigrasi bandara, bandara di Jeddah ya. Coba kita geser ke sana. Abdul Aziz. Ya, terus menuju ke selanjutnya. Setelah selesai di sini, nanti kita selanjutkan untuk cek paspor. Cek paspor? Ya, cek paspor di sini dulu. Nanti biar seperti di aslinya. Oh, di sana ini simulasi ya, di bandara ya. Ini itu salah satu contoh paspornya itu. Nanti bisa langsung cek paspor di sana. Baru nanti kita lanjut ke perjalanan ke Masjidil Haram. Oh, langsung saja kita penasaran ya. Di sana. Cek paspor terlebih dahulu. Kalau sahabat Rihlah sudah membeli tiket, maka akan segera diarahkan menuju ruangan yang pertama, yakni miniatur Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah. Paspor yang kita dapatkan di loket tadi diberi stempel memastikan sudah terregistrasi. Setelah dari miniatur Bandar Udara King Abdul Aziz,
kita diarahkan menuju pada miniatur pintu masuk Masjidil Haram. Ya, sahabat Rihla dimanapun Anda berada, saya berada di bagian luar yang ada di gedung Edupak ini. Dan untuk yang pertama setelah keluar dari bandara, kita ketemu dengan nih Zamzam Tower. Yeah, ini miniaturnya memang dibuat kecil supaya kita bisa foto ya di sini. Nanti kalau tinggi nggak bisa. Aslinya seperti Aslinya itu. seperti itu, Kalau ini pintu apa, Mas? Bisa diterangkan? Ini pintu gerbang utama ya, masuk pintu untuk gerbang masjid. utama. Masuk Masjidil Haram. Nanti setelah masuk sudah replika Ka'bah. Itu. Menuju ke replika Ka'bah. Kita langsung menuju ke sana, yuk. Siap. Baik, yuk kita ke sana. Zamzam Tower merupakan bagian dari komplek Abraj Al-Bait yang terletak di depan Masjidil Haram. Gedung pencakar langit ini adalah salah satu ikon kota Mekah karena Zamzam Tower dapat terlihat di penjuru kota. Ya, kita sudah berada di miniatur replika Ka'bah. Bisa diterangkan, Mas Eko? Ya, ini udah replika Ka'bah di sini. Ini untuk ukuran Ka'bah itu separuh dari aslinya. Separuh dari aslinya ya. Dari aslinya, ya, nanti ini untuk ibadah tawaf, para ibadah haji maupun umroh nanti. Ibadah haji maupun umroh. Kemudian juga ada replika Hijr Ismail. Kemudian di sana juga ada replika Makom Ibrahim. Makom Ibrahim. Itu apa Makom Ibrahim? Makom Ibrahim itu tempat. Makom itu tempat dari pijakan beliau Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Oh, iya, replikanya yang dinamakan batu dari surga itu ya. Ya. Ka'bah merupakan pusat paling suci bagi umat muslim. Tempat ini disebut sebagai rumah Allah di bumi, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya, Nabi Ismail, saat Allah memerintahkan kedua orang soleh ini untuk membangunnya. Ka'bah sebagai kiblat dari seluruh umat muslim dari seluruh penjuru dunia, ternyata punya sebutan yang berbeda dan menyesuaikan dengan kondisi serta zamannya pada saat itu. Antara lain, Ka'bah berarti persegi empat, Baitullah berarti rumah Allah, Al-Bait berarti rumah, Al-Bait Al-Ati berarti rumah yang bebas. Hijr Ismail, sebuah bangunan setengah lingkaran yang terletak di sebelah utara Ka'bah. Bangunan ini berupa dinding tembok setinggi dada orang dewasa, sekitar 1,32 meter. Kata hijr berarti kamar atau sebuah tempat yang dibatasi dengan dinding pengaman. Makom Ibrahim bukanlah makam atau kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam tata bahasa Arab, makom berarti tempat. Jadi, Makom Ibrahim adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun kembali Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menuju ke spot selanjutnya. Apa ini, Mas? Ini Padang Arafah, ya? Arafah ini tempat nanti untuk menginap untuk jamaah haji. Kalau umrah kan tidak sampai sini ya. Iya. Untuk khusus jamaah haji. Berarti ini Arafah tempat di mana menginap para jamaah haji, ya, calon jamaah haji menginap di sini. Karena di sini ada tenda-tenda. Iya, tenda-tenda. Menginap semalam ya. Semalam. Baik, kita menuju ke habis itu sampingnya ini apa ini? Musdalifah itu tempat mabit para jemaah haji. Jadi mabit di sini sambil nanti mencari kerikil. Iya, untuk melempar jumrah ya. Iya, untuk nanti melempar jumrah. Berjumlah berapa kerikilnya? Berjumlah 7 kali 3. 7 kali 3 ya, karena ada tiga tempat yang nanti akan dilempar di Jamarat nanti ya. Baik, kita menuju ke replika selanjutnya, terowongan Mina. Ya, dan juga ada nanti ke terowongan Mina, itu baru nanti Jamarat. Ke Jamarat untuk melempar jumrah. Yuk kita latihan haji ke sana. Siap.
Ya, kita berada di depan terowongan Mina, bisa diceritakan Mas? Oh, iya. Apa yang dilakukan para jamaah haji di terowongan Mina ini? Iya, terowongan Mina tadi setelah tadi dari Musdalifah tadi ya, ambil Iya. kerikil. Ini hanya masuk terowongan untuk menuju tenda-tenda Mina. Oh, Iya. tenda Mina. Berarti di Menuju sebelah sana itu ya, tenda-tenda ada Mina ya? Mina nanti untuk bermalam. Bermalam di Di situ sana. nanti menanti waktu untuk lempar Sumroh. Oh iya. Nah, kita menuju ke Jamarot ya, Jamarot, namanya. iya. Kita ke sini. Jamarot. Ada 3. Ada tiga tempat untuk lempar jumroh. Dan nanti biasanya hari pertama itu yang paling jauh dulu, atau yang big Jamarot yang paling besar. Ya. Itu di Aqobah dulu. Nah, setelah itu baru nanti kita bermalam lagi kan di Mina. Bermalam lagi. Nah, di situ nanti tiga-tiganya tanggal 11, 12, 13 baru tiga-tiganya Ulo, Usto, dan Aqobah. Ula, Usto, Aqobah. Nggih. Melempar 7 kerikil ya. Iya, itu. Berarti 7 kali 3. Harus kerikil ya, nggak boleh yang lainnya. Nggak boleh batu juga, nggak boleh. Nggak boleh kerikil. Bahaya, Kerikil iya. itu kan batu kecil. Batu kecil. Nanti Ya. gitu. Nah, kalau ini kan di Mekah ya. Ini di Mekah. Kita harus bergeser ke kota sebelah, yaitu di Madinah. Madinah. Kita menuju ke sana. Siap. Yuk. Sahabat Rihlah, Masjid Nabawi adalah tempat paling suci kedua bagi umat Islam. Masjid ini memiliki sejarah menarik yang harus diketahui oleh umat Islam. Masjid yang berada di kota Madinah ini merupakan salah satu masjid terbesar di dunia. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi dengan tangannya sendiri bersama para sahabat dan kaum muslimin. Temboknya terbuat dari batu bata dan tanah, sedangkan atapnya dibuat dari daun kurma, dengan tiang penopang terbuat dari batang kurma. Masjid Nabawi kemudian terus-menerus mengalami renovasi dan diperluas, sampai pada akhirnya ukuran masjid ini mencapai 100.000 meter persegi, dengan luas lantai atas yang mencapai 67.000 meter persegi, dan pelataran masjid sebesar 135.000 meter persegi. Masjid Nabawi sendiri dapat menampung sekitar 535.000 jamaah. Miniatur Masjid Nabawi ini interiornya dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Hal ini mengandung maksud para pengunjung mempunyai gambaran yang jelas tentang keberadaan Masjid Nabawi di kota Madinah sana. Ini merupakan replika Jabal Rahmah. Sesuai namanya, Jabal berarti bukit, sementara Rahmah adalah kasih sayang. Bukit ini terletak persis di Padang Arafah, pinggiran timur kota Mekah. Di puncak Jabal Rahmah kini dibangun monumen dari beton yang tingginya mencapai 8 meter, lebar sekitar 1,8 meter. Dibangun juga sebanyak 168 anak tangga untuk memudahkan mendaki ke puncak. Ya, sahabat Rihlah dimanapun Anda berada, demikian tadi saya sudah berkeliling untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kondisi yang ada di dalam. Nah, kita akan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Kampung Karet. Bagaimana kondisinya dan kita bisa menikmati apa saja di sana? Kita menuju ke sana. Yuk. Sahabat Rihlah,
Destinasi wisata selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah Kampung Karet. Agrowisata Kampung Karet terletak di Desa Punturejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, yang sudah masuk ke dalam PT Perkebunan Nusantara 9. Ya, sahabat Rihlah, dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Kampung Karet, ya, sebuah destinasi wisata alam yang wajib kita kunjungi saat Anda berwisata ke Kabupaten Karanganyar. Saya sudah janjian dengan Pak Rudi, salah seorang pengelola yang sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rudi? Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat. Terima kasih sudah bisa berkunjung ke sini. Ya. Dan bisa diceritakan terlebih dahulu, Pak. Oke. Tentang Kampung Karet ini sebenarnya wisata seperti apa, bisa disampaikan? Oke. Sebetulnya Kampung Karet ini berdiri tahun 2013. 2013 ya? 2013. Pada awalnya ini sebagai hiburan dari karyawan. Jadi hanya dibangun sebagai pancingan ikan saja, pancingan ya, ikan gitu ya, ikan tombro, ikan lele dan lain sebagainya. Oh gitu. Nah ternyata masyarakat itu juga tertarik untuk berkunjung ke sini. Nah kemudian akhirnya kita kembangkan terus menjadi restoran, menjadi wisata agro, kita tambahi terus wahana-wahananya, jadi ada tempat selfie-nya. Tempat selfie ini yang terbaru ya? Yang terbaru, kemudian ada terapi ikan, gitu, camping ground. Oh begitu. Ya, jadi dilengkapi, sehingga masyarakat pun banyak pilihan ya saat masuk ke sini begitu. Ya, kemudian dari anak-anak sekolah Sesolo Raya juga sebelum pandemi tidak ada hari lowong, outbound ke sini. Ya, untuk pendidikan outbound maupun pembinaan karakter dari anak-anak sekolah itu juga sering dilakukan di sini. Iya, baik. Iya. Untuk pengembangan ke depan apa yang masih menjadi cita-cita dari PT PN9 ya? Iya, kita pengen menjadi salah satu ikon wisata di area Solo Raya ya. Selain dari tempat wisata yang sudah ada di kawasan Lawu ini, kita juga pengen menjadi salah satu wisata alam, wisata agro yang terbaik. Kita punya kawasan itu luasnya 15 hektar. Wow. Itu kalau kita kembangkan memang luar biasa, view kita juga bagus. Nah, di sana bisa melihat gunung juga. Kalau tidak ada mendung atau kabut, ada mendung itu bisa jernih. Kemudian kelebihannya juga kita tidak terlalu dingin. Jadi untuk keluarga yang non sewu orang tuanya sudah sepuh gitu, lanjut kesini, ya, tidak terlalu merasakan kedinginan gitu. Jadi bisa santai. Kita punya perkebunan yang luas, oksigennya cukup, mereka juga bisa insya Allah lebih sehat. Begitu. Seperti itu. Baik. Terima kasih informasinya. Saya ingin keliling melihat situasi dan kondisi, sekaligus juga mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Mudah-mudahan nanti semakin sukses untuk Kampung Karet yang ada di sini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba keliling, lihat-lihat, dan tentunya ada terapi ikan yang bisa kita coba nantinya. Ya, kita terus bersama dalam program Rihlah di channel terpilih MTA TV. Ya, sahabat Rihlah dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang menikmati situasi dan kondisi yang ada di Kampung Karet, sebuah wahana sebagai tempat untuk berwisata, berrekreasi bersama keluarga, dan tentunya ini menjadi referensi saat kita jenuh di kantor, jenuh di rumah. Silahkan membawa keluarga datang ke sini untuk menikmati keindahan dan juga mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami dalam program Rihlah. Inilah keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam menciptakan alam yang sangat indah. Dengan rihlah, kita bisa semakin dekat dengan Yang Maha Pencipta, sehingga menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat Rihlah dimanapun berada, saya masih menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mencoba untuk meluangkan waktu barang sebentar untuk bisa menikmati suasana alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam pun juga dianjurkan untuk kita berjalan mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semakin dekat dengan Allah karena kita mengetahui betapa luas dan betapa agung besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bumi ini. Tidak hanya itu, kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Oleh karena itu, sahabat Rihlah, kita selalu mensyukuri dan selalu mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain terdapat juga tempat outbound sekaligus tempat berfoto. Spot ini sengaja dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan menginap atau camping sekaligus outbound pelatihan dan sejenisnya. Nah, sahabat Rihlah, kita juga bisa menikmati terapi ikan yang sudah disediakan di sana. Ini merupakan spot yang banyak dicari oleh pengunjung. Selain bisa memberikan makan ikan, sahabat Rihlah bisa mencoba terapi ikan dengan memasukkan kedua kaki ke dalam kolam. Ya, sahabat Rihlah dimanapun berada, saya sudah selesai mengunjungi seluruh spot yang ada di Kampung Karet. Alhamdulillah, semakin menambah keyakinan kita bahwa memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat luar biasa. Kita syukuri, dan tentunya ini merupakan bagian dari upaya kita terus melestarikan alam, ya. Karena melestarikan alam bagian dari upaya-upaya kita untuk terus bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih satu yang akan kita kunjungi, wisata kuliner yang halal dan thayyib akan segera kita nikmati bersama. Di mana tentunya masakan khas rica-rica mentok miliknya Bang Udin yang ada di Karanganyar. Terus bersama kami hadirkan referensi makanan halal dan thayyib insya Allah. Sahabat Rihlah, untuk menambah lengkapnya Rihlah untuk hari ini, kita akan makan siang di warung makan spesial Mentok 234, terletak di Jalan Grompol Batu Jamus. Bagi sahabat Rihlah yang melewati jalur ini, jangan sampai lupa untuk mampir dan menikmati hidangan istimewa halalan thayyiban. Ya, sahabat Rihlah dimanapun berada, saat ini saya berada di depan spesial rica Mentok 234, dan ini miliknya Bang Udin, warga Majelis Tafsir Al-Quran. Kita akan menikmati menu khas, yaitu spesial rica-rica Mentok yang sudah disiapkan di sana. Insya Allah terjamin kehalalannya, kemudian kethayyibannya juga terjaga, dan insya Allah juga menjadi referensi bagi saudara-saudara kita yang berkunjung atau berwisata ke daerah Karanganyar. Yuk kita nikmati. Masuk. Sembelihan yang dijamin halal menjadi pilihan utama
untuk bisa datang ke sini. Olahan bumbu yang dipadu dengan sempurna menjadikan makanan yang dihidangkan menjadi pilihan utama. Ya, sahabat Rihlah dimanapun berada, alhamdulillah saat ini saya sudah berada di salah satu warung makan, yaitu spesial rica 234 miliknya Bang Udin. Dan tentu tidak lengkap rasanya apabila kita berwisata tanpa menikmati makanan khas daerah tersebut. Nah, di sini ada beberapa menu dan yang menjadi spesial adalah rica-rica mentok. Nanti kita akan menikmati bersama. Sekaligus juga ada yang spesial minumannya es guyubut. Itu seperti apa? Nanti kita nikmati. Dan ini menjadi referensi sahabat Rihlah semuanya yang nantinya akan berkunjung ke sini sekaligus menikmati hidangan-hidangan istimewa yang halalan toiban insyaallah. Baik, kita langsung pesan ya, Mbak. Pesan langsung datang lah. Ini hebatnya di sini seperti ini. Ini yang pertama es guyubut, ya. Es guyubut itu seperti es buah ya sebenarnya ya Mbak ya. Seperti es buah tapi di sini ada kombinasi yang berbeda. Nah, ada agar, kemudian ada ini apa? Buah alpukatnya, ada tapenya, kemudian juga ada santannya. Bismillah. Iya, nikmati aja makanannya Mbak. Nah, ada yang spesial juga di sini yaitu rica-rica mentok. Anda penasaran? Harus penasaran ya. Nah, ini rica-rica mentoknya. Lapar ya? Iya, tahu aja lapar nih. Rica-rica mentok seperti ini dan memang dibuat ini rasanya agak sedikit pedas. Selain menu spesial, makasih, rica-rica mentok juga ada menu yang lain yaitu ayam goreng seperti ini. Kemudian juga ada ikan nila ya, seperti ini. Nah, ini bisa Anda pesan ya di warung miliknya Bang Udin, yaitu warung spesial rica 234 yang ada di kawasan Sragen ya. Baik, kita langsung menikmati. Kok nggak ada piringnya ini? Kita pesan piring dulu. Mbak, piringnya Mbak. Sahabat Rihlah, menu spesial di sini rica-rica mentok dengan rasa tiada duanya. Es guyubut merupakan sajian minuman berbahan dasar santan. Di dalamnya berisikan potongan puding dengan bahan dasar tepung beras yang dicampur dengan tape singkong, roti tawar, dan biji pacar Cina. Ada juga sajian yang tidak kalah menariknya, yaitu ayam goreng dan ikan goreng, dipadu dengan sambal yang dahsyat pedasnya. Ya, sahabat Rihlah, kita sudah siap dengan hidangan seperti ini yang menjadi spesial di sini. Alamatnya berada di Jalan Batu Jamus Grompol, Sragen, ya. Tepatnya di Desa Karangpelem, Kecamatan Gedawung, Sragen tentunya. Nah, yuk kita nikmati. Ya, cuci tangan dulu sebelum makan. Nah, makan yang rica-rica dahulu. Ini rica mentok sangat empuk sekali. Kemudian juga perpaduan bumbunya yang sangat tepat menghasilkan kenikmatan yang luar biasa. Dan yang paling penting adalah halalan thayyibannya.
Ya, sahabat Rihlah dimanapun berada, demikian tadi program Rihlah untuk edisi hari ini. Tadi kita sudah menikmati bagaimana miniatur Mekah dan Madinah yang ada di Edupark, ya, Alaska. Kemudian juga menikmati keindahan alam yang ada di Kampung Karet. Kemudian terakhir kita menikmati makanan spesial Rica Mintok 234. Semoga memberikan gambaran tersendiri untuk Anda, wisata untuk keluarga Anda. Insya Allah kita akan berjumpa di program Rihlah selanjutnya. Akhirnya saya Ahmad Fauzan dan juga Mas Arif mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa di edisi yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.